Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kesejarahan Filsafat Pendidikan sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat, yang disusun oleh saya sendiri, Jenny Putri Ninta, dengan NIM akhir 69, rekan saya Marsha Medina Francisca NIM akhir 54, Siti Nur Aisyah NIM akhir 64, Rahima Mandasari NIM akhir 82, Anissa Ramadhani NIM akhir 83, Afrida Octavia NIM akhir 89. Langsung saja kita ke peta konsep. Peta konsep yang pertama ada abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pengertian sumber pengetahuan, peran intuisi, peran otoritas, penalaran rasional, peran empirisme, aktivitas pendidikan, simpulan dan saran. Abstrak. Sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan merujuk pada asal-usul dan cara-cara memperoleh pengetahuan. Dalam filsafat pendidikan, sumber pengetahuan dapat dipahami dari filsafat pendidikan. Sumber pengetahuan dapat dipahami dari berbagai perspektif, antara lain rasionalisme, empirisme, konstruktivisme, dan sosial konstruktivisme. Latar belakang. Kajian penting dalam filsafat pendidikan adalah tentang sumber pengetahuan, sebab tanpa mengetahui dari mana pengetahuan berasal, maka proses pembelajaran tidak akan memiliki pijakan yang jelas. Pembahasan mengenai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan yang meliputi intuisi, otoritas, rasional, empiris, dan aktivitas menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyelenggaraan pendidikan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan? Yang kedua, bagaimana peran intuisi sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan? Yang ketiga, bagaimana peran otoritas sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan? Yang keempat, bagaimana peran rasional sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan? Yang kelima, bagaimana peran empiris sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan? Yang keenam, bagaimana peran aktivitas sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan? Tujuan pembelajaran yang pertama untuk menjelaskan pengertian sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk menganalisis peran intuisi sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Yang ketiga, untuk menguraikan peran otoritas sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Yang keempat, untuk menjelaskan peran rasional sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Yang kelima, untuk mendeskripsikan peran empiris sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Yang keenam, untuk mengkaji peran aktivitas sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Sumber ilmu pengetahuan merupakan alat atau sesuatu dari mana individu memperoleh informasi tentang suatu objek dari indera dan akal. Dua alat itulah yang dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, sumber ilmu pengetahuan adalah empirisme atau indera dan rasionalisme atau akal. Sumber pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi, data, atau pengalaman yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, baik itu dari pengalaman langsung, penelitian, observasi, atau informasi dari orang lain. Sumber ilmu pengetahuan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, sumber pengetahuan empiris, yaitu sumber pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan observasi. Contohnya seperti pengalaman pribadi, pengalaman yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, seperti observasi langsung, pengamatan yang sistematis dan terstruktur,
untuk memperoleh data dan informasi. Ada juga eksperimen, yaitu proses sistematis untuk mencoba hipotesis dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sumber pengetahuan rasional, yaitu sumber pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran logis dan rasional. Contohnya, yang pertama, pemikiran logis, yaitu proses berpikir yang menggunakan logika dan alasan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, deduksi, yaitu proses berpikir yang menggunakan premis-premis untuk memperoleh kesimpulan yang pasti. Yang ketiga, induksi, yaitu proses berpikir yang menggunakan contoh-contoh spesifik untuk memperoleh kesimpulan yang umum. Yang ketiga, sumber pengetahuan otoritatif, yaitu sumber pengetahuan yang diperoleh dari ahli, buku, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki otoritas di bidang tertentu. Contohnya, buku teks, yaitu buku yang ditulis oleh ahli di bidang tertentu untuk memberikan pengetahuan yang sistematis dan terstruktur. Yang kedua, artikel ilmiah, yaitu artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah yang memiliki proses review yang ketat. Selanjutnya, jurnal, publikasi ilmiah yang memuat artikel-artikel yang telah direview oleh ahli di bidang tertentu. Yang terakhir, ahli di bidang tertentu, yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang tertentu. Untuk yang keempat, yaitu sumber pengetahuan sosial, adalah sumber pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi sosial dan budaya. Contohnya, ada tradisi, yaitu kebiasaan dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada adat istiadat, yaitu kebiasaan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan mempengaruhi perilaku individu. Selanjutnya yang kelima, yaitu sumber pengetahuan intuitif, adalah sumber pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi atau perasaan. Contohnya, intuisi, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui perasaan atau insting. Selanjutnya, perasaan, yaitu emosi atau perasaan yang mempengaruhi perilaku individu. Selanjutnya ada pengalaman batin, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui refleksi dan introspeksi. Untuk selanjutnya yaitu B, peran intuisi sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Bergson berpendapat bahwa intuisi memungkinkan kita untuk menangkap esensi dari fenomena secara langsung, tanpa perlu bergantung pada proses analitis atau logis yang rumit. Dalam pendidikan, intuisi sering diidentifikasi sebagai bentuk pemahaman mendalam yang memungkinkan peserta didik atau pendidik untuk menangkap makna dari berbagai informasi secara langsung, tanpa harus melalui analisis langkah demi langkah. Selanjutnya, C. Peran otoritas sebagai sumber pengetahuan dalam kerangka filsafat pendidikan. Menurut Aristoteles, pada usia dini, peserta didik belum memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk secara mandiri membangun pengetahuan yang akurat tentang dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan dari pendidik yang lebih berpengetahuan dan berotoritas untuk memahami dunia dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Aristoteles berpendapat bahwa otoritas pendidik dalam hal ini sangat penting karena memungkinkan peserta didik untuk menerima pengetahuan yang sudah terbukti sebelum mereka dapat menguji atau menganalisisnya sendiri. Selanjutnya, D. Penalaran rasional sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan. Descartes memulai filsafat rasionalnya dengan prinsip cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada, yang menggambarkan pentingnya refleksi diri dan rasionalitas sebagai dasar dari pengetahuan yang pasti. Baginya, pengetahuan sejati harus didasarkan pada ide-ide yang jelas dan terpilah.
yang dapat dipahami oleh akal secara logis tanpa campur tangan dari pengalaman yang bisa saja bersifat menipu atau subjektif. Dalam pendidikan, pemikiran Descartes ini memberikan dasar untuk pendekatan yang mengutamakan pembentukan kemampuan berpikir logis dan kritis melalui pemahaman mendalam terhadap ide-ide dan prinsip-prinsip dasar. Empirisme sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan. Dalam pendidikan empiris, pengetahuan dianggap berasal dari interaksi aktif individu dengan dunia nyata di mana pengalaman langsung memberikan dasar bagi pemahaman tentang alam semesta dan fenomena sosial. Dalam konteks pendidikan, pandangan John Locke ini menunjukkan pentingnya pengalaman langsung dan eksplorasi aktif dalam proses pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi harus berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. F. Aktivitas pendidikan sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan. Dewey berpendapat bahwa aktivitas dalam pendidikan harus bermakna dan relevan bagi peserta didik, serta harus terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ini berarti bahwa pendidikan harus diarahkan pada pembelajaran dan kontekstual, di mana peserta didik dapat melihat keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari di ruang kelas dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah pendidikan berbasis proyek, project-based learning, di mana peserta didik bekerja pada proyek yang memerlukan pemecahan masalah nyata di komunitas mereka atau dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, simpulan. Kesejarahan filsafat pendidikan menunjukkan bahwa sumber pengetahuan tidak bersifat tunggal, melainkan beragam. Akal, pengalaman, intuisi, wahyu, serta interaksi sosial. Semua itu menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, visi, dan metode pendidikan, sehingga pendidikan dapat mengembangkan manusia seutuhnya sesuai tuntutan zaman. Lalu, setelah ini ada saran. Sistem pendidikan hendaknya menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis utama. Nilai-nilai Pancasila dapat menuntun arah pendidikan agar tidak terlepas dari jati diri bangsa Indonesia. Pendidikan sebaiknya tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter yang bersumber dari budaya bangsa seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.